Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Perasaannya hari ini gimana nih? Ngantuk. Oke, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, ada yang mau memimpin doa? Kemarin kan kita udah membahas tentang, ada yang masih ingat konseling kawan bulit apa? Layanan yang diberikan kepada seseorang yang dengan memanfaatkan yang menggunakan. Iya benar. Bimbing kelompok itu layanan yang diberikan kepada suatu individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah terus ada tuh asas-asasnya, ada yang masih ingat? Asas keterbukaan. Ya. Asas kesukarelawan. Ya. Kenormatifan. Ya. Asas kerahasiaan. Nah, iya ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Asas yang nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Ya, udah ada ini yang udah ngasih tahu ke orang lain? Ada. Asas kenormatifan apa tuh? Yang sesuai dengan norma dan aturan yang disepakati. Contohnya kayak tadi, nggak boleh dikasih tahu ke siapapun. Terus ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu yang nggak boleh yang atas dasar sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Oke, untuk lanjut ke tahap berikutnya, saya mau ngabsen terlebih dahulu. Semuanya udah pada absen? Oke, kita materinya pada sesi kelima ini yaitu tentang pengertian valensi dalam setiap disclosure, terus pentingnya menyeimbangkan cerita positif dan negatif, terus masalah umum dalam valensi, assertive training dalam menyampaikan isi positif dan negatif, dan juga yang terakhir ada contoh kalimat disclosure yang asertif. Siap untuk setelah berikutnya lagi? Ya. Oke, di sini Teteh mau menjelaskan pengertian valensi dalam self disclosure. Valensi merujuk pada nilai emosional dalam isi cerita kita. Kalau yang valensi positif itu informasi yang menyenangkan, membangun atau mempererat hubungan. Contohnya kayak
Yang selanjutnya ada penting menyeimbangkan cerita positif dan negatif. Yang pertama yaitu mengungkapkan diri yang seimbang, menciptakan hubungan yang lebih jujur dan autentik, membantu orang lain memahami kita secara utuh, terus membangun empati dan kepercayaan timbal balik, menghindari kesan positivity atau oversharing negatif. Terus yang selanjutnya ada masalah umum dalam talensi, yaitu yang dimana selalu bercerita hal yang negatif, selalu bercerita hal negatif, jadi orang merasa lelah atau tertekan. Terus yang selanjutnya ada cerita negatif disampaikan dengan marah atau menyalahkan atau merusak hubungan. Yang selanjutnya ada cerita positif selalu disombongkan, membuat orang tidak nyaman. Yang selanjutnya ada takut menyampaikan perasaan sedih karena dianggap lemah. Terus yang keempat ada assertive training dalam menyampaikan isi positif dan negatif. Yang pertama itu ada asertif dalam cerita negatif, berarti yang dimana menyampaikan perasaan kecewa atau sakit hati dengan sopan dan tenang. Kalau misalkan menyampaikan cerita positifnya dengan yang asertif. Nah kalau yang enggak asertif yang kayak pasif atau agresif itu yang menyampaikannya yang enggak asertif, yang belak-belakan banget. Terus di sini ada tidak menyudutkan atau menyalahkan orang lain. Terus yang ketiga ada fokus pada apa yang dirasakan, bukan siapa yang salah. Nah, selanjutnya ada asertif dalam cerita positif, yaitu menyampaikan rasa bangga atau bahagia tanpa menyombongkan diri. Terus tidak membandingkan dengan orang lain, fokus pada syukur dan makna pengalaman. Contoh kalimat yang self-disclosure secara asertif kayak gimana? Ya, yang misalkan aku senang banget karena kalau ujianku meningkat, aku bersyukur karena sudah berusaha keras. Yang kalau yang negatif itu yang kebalikan dari situ. Kayak misalkan aku merasa kecewa waktu tidak diajak kerja kelompok, tapi mungkin mereka tidak tahu aku mau ikut. Jadi kayak misalkan bulan mau ikut kerja kelompok sama Najwa. Nah, Najwa padahal pengen ikut ke kelompok kalian, tapi sama kalian udah diajak. Nanti Mulan yang mengurung tuh di dalam hati. Itu yang contoh yang negatifnya. Sebelum ke tahap berikutnya resmi breaking. Kalian sudah mengantuk dan lemas ya? Iya. Breakingnya kepala, pundak, lutut, kaki itu kan kalau kita misalkan bilang pulpen, kalian bilang pulpen. Kalau teteh bilang kertas, kalian bilang kertas. Siap? Yuk berdiri. Pegang apa aja teh? Kalian yang menilai ya, siapa yang cepat-cepatnya? Saya. Satu, dua, tiga. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Pegang pulpen. Pegang.
Jauh, 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 jauh. Saya. Book, book, left, book, left, book, book, left, book. Candy. Ya, udah ada yang dapat? Ini akhirnya terkalahkan. Sombong amat. Nah, tadi kan kita udah cerita tuh cerita yang positif itu yang kayak gimana, cerita yang negatif itu yang kayak gimana. Kalian mau ceritain dari positif itu yang kayak gimana? Ya dong. Pada tanggal 17 Agustus, Najwa ikut serta dalam penampilan marching band untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Keren banget tuh. Nah, tanggapan dari teman-temannya gimana nih? Mulai dari Fikri. Asik banget, pasti seru ya. Lihat dulu Kak, seru kayak. Terus siapa lagi nih yang menanggapi dari cerita Najwa? Ya, Nadia pasti bangga tampil di depan banyak orang. itu pasti bangga kalian itu bisa tampil depan banyak orang. Terus ada yang mau lagi? Yuk. Wah pasti jadi ngomong. Pasti dorong ya, pasti. Karena dilihat banyak orang jadi Wah, yang kumpulan mata pemandang kedua dari yang marching band itu. Terus yang selanjutnya siapa lagi? Yuk, Eka. wah, harga tuh. Terus siapa lagi nih yang Yo. mau menanggapi ya? Keren, pasti butuh latihan yang keras ya. Nah, ya pasti itu tuh yang latihan keras. Itu berapa hari? Latihan. Hari dong ya. Langsung sana. Yo, siapa lagi yang mau ceweknya? Ya, tahu. Pasti dong. Ya, siapa lagi yang mau menanggapi? Aku bisa lihat kalau kamu merasa bahagia dengan pengalaman ini. Semoga terus berlanjut ya. Iya, pasti gitu. Hebat banget pengalaman itu, pasti jadi motivasi untuk kegiatan lain juga. Ada yang mau lagi? Yo. Aku salut sama kamu. Soalnya marching band kan butuh latihan yang disiplin. Iya, karena kan marching band tuh misalnya harus detik ikut latihan. Terus waktunya juga pasti lama kan kalau kita latihan juga. Nah, udah tuh temennya udah mau bercerita yang positif. Nah, yang cerita yang negatifnya kayak gimana sih? Ada yang mau bercerita? Ya, Ais. Ya, so. Kemarin saya lupa membawa buku. Terus gimana tuh? Akhirnya saya ditegur guru dan merasa malu di depan teman-teman. Oh, jadi kemarin itu nggak bawa buku. Ini nggak bawa buku nih. Terus ditegur sama guru. Ya, Terus ditegur itu di depannya orang. orang. Jadi dia ngerasa malu. Nah, menurut tanggapan teman-teman gimana tuh? Ada yang mau menanggapi? Yo, Ya, toh. itu bukan masalah besar kok. Segala yang paling bisa diselesaikan. Nah, nanti kalau misalkan udah jadi pengalaman tuh kalau suatu saat nanti harus dipersiapkan lagi. Ada yang mau menanggapinya lagi? Semangat ya Fikri, pengalaman itu bisa menjadi Iya tuh. Jadi jadinya itu tuh menjadi pengalaman yang menjadikan Fikri untuk menjadi disiplin lagi. Iya. Bukan kayak cacian.
Ya, ya, ya. Siapa lagi yang mau menanggapi? Wajar untuk Fikri sudah sadar dan mau memperbaikinya. Siapa yang mau memperbaikinya? Ya, Mulai, Kak. tidak apa-apa. Justru itu tanda Fikri sedang belajar menjadi lebih baik. Nah, iya. Tumbuh lebih baik. Nah, yang lain menanggapi lagi? Saya Yang tahu. aku yakin setelah ini Fikri akan lebih teliti. Ya, jadiin pelajaran ini menjadi kita lebih teliti lagi. Harus disiapin lagi dari maunya supaya enggak dituntut lagi oleh guru tersebut atau guru apapun itu. Ayo, ada yang menanggapinya lagi? Aku selalu sama Fikri berani cerita meskipun itu pengalaman buruk lagi. Iya, Fikri, walaupun pengalaman itu kurang baik, tapi Fikri mau untuk bercerita ke teman-temannya. Ada lagi? Tidak apa-apa, yang penting Fikri jadi lebih hati-hati ke depannya. Nah, iya, hati-hati juga tuh Fikri nanti ke depannya. Jangan sampai terulang kembali. Udah tahu kan cerita yang positif dan negatif itu yang seperti apa? Bisa membedakannya? Yang positif itu yang kayak gimana? Ya, yang baik-baik, yang apa? Kalau yang nggak baik-baik, ya kayak contohnya kayak cerita yang Fikri. Jadi itu sebagai pembelajaran, jangan sampai cerita ibunya ditiru, jangan. Yang mengalaminya itu nggak boleh patah semangat juga. Jadi itu sebagai motivasi buat Fikri. Oke, sebelum mengakhiri, ada yang mau menyampaikan pesan dan pesannya dahulu? Dimulai dari detik. Ya, mulai dari ini. Bergetar. Pesan dan pesannya. Saat ini. Ya. Pesan. Pesan. Apa pesan? Pesan. Tetap semangat. Fikri, Pesan semoga lebih baik ke depannya. Pesan ngantuk. Pesan semoga lebih baik ke depannya. Pesan bahagia banget. Pesannya lebih baik lagi. Pesannya bahagia. Pesannya semoga ke depannya lebih baik lagi. Pesannya seru. Misalnya semoga lebih baik. Sama juga ini. Pesannya tetap semangat, pesannya asik. Dan dua, pesannya semoga lebih baik di hari yang kemudian. Pesannya ini Teteh mau ngebagiin evaluasi mengikuti bimbingan kelompok. Besok jadi evaluasi. Hidup sungguh
mohon maaf.